Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Hidayati dengan NIM 21080966037 kelas TI 4B. Nah, pada kali ini aku ingin membuat video diri sendiri yang berisi tentang pembiasaan sikap perilaku berakhlakul karimah dan pengamalan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari sebagai buah dari iman, akidah atau tauhid, Islam dan ihsan. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu bab mengenai yakni sikap tawakal. Nah, apa sih tawakal itu? Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan segenap hati, percaya kepadanya terhadap penderitaan atau masalah-masalah lain. Nah, tawakal juga bisa dikatakan sebagai hasil dari sikap sabar. Apabila kita sudah bisa untuk bersabar, maka kita akan membuahkan sikap tawakal. Bila mana orang bersikap sabar, otomatis orang tersebut dapat bisa bertawakal. Orang yang telah menyerahkan sepenuhnya masalahnya kepada Allah tidak akan ragu lagi apapun yang menjadi keputusannya. Orang yang tawakal dapat ditandai dengan selalu menyatu perasaan tenang dan tentram serta penuh kerelaan atas segala yang telah diterimanya. Dia juga selalu merasa optimis dalam bertindak sehingga senantiasa memiliki harapan atas apa yang dicita-citakannya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sikap tawakal. Semoga kalian semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku ingin menceritakan dua kisah yang terjadi pada zaman Rasul yang menggambarkan apa itu tawakal. Nah, kisah yang pertama, saat itu Rasulullah sedang berhijrah dari Makkah menuju Madinah ditemani sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam perjalanan tersebut, mereka dikejar oleh utusan kaum Quraisy untuk membunuh mereka, si Nabi dan Abu Bakar, dengan hadiah iming-iming 100 ekor unta. Kemudian Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua, namanya Gua Sur, selama 3 malam. Namun para utusan tersebut berhasil menyusul mereka, bahkan sudah mencapai di mulut gua. Namun mereka tidak melihat Nabi, juga tidak melihat Abu Bakar. Seandainya mereka menundukkan kepala ke bawah gua, maka sudah terlihat tuh Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam sana. Dalam kondisi tersebut Abu Bakar sangat khawatir dan gelisah, sementara Rasulullah menenangkan Abu Bakar. Sehingga kondisi tersebut terekam dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 dengan ungkapan Rasulullah kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian kisah yang kedua, ketika Nabi Muhammad hendak mengerjakan sholat asar di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba ada seorang jemaah dari luar kota menggunakan kendaraan mahal, teman-teman, namanya unta merah. Nah, unta merah itu dilepas tanpa diikat terlebih dahulu oleh jemaah dari luar kota tersebut. Kemudian orang itu langsung memasuki masjid untuk melakukan sholat. Nah, melihat sikap ini, Nabi bertindak. Nabi bertanya kepadanya, "Wahai si fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu, jamaah dari luar kota itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah, wahai Nabi. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meski aku ikat pasti hilang." Jadi Nabi Muhammad bersabda "Iqilha wa tawakal." Tambatkanlah terlebih dahulu untamu itu, wahai si fulan, kemudian setelah itu baru bertawakallah. Nah, jadi tawakal bukan berarti penyerahan mutlak, teman-teman, nasib manusia kepada Allah semata. Namun penyerahan tersebut harus dijauhi dengan usaha manusiawi, yaitu ikhtiar atau usaha. Satu contoh, perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari, utamanya sebagai seorang mahasiswa. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan ya tentang tawakal dan contohnya. Sebenarnya masih banyak pembiasaan sikap perilaku berakhlak karimah
dan pengamalan amal soleh dalam kehidupan seperti pengamalan syukur, pengamalan roja, pengamalan waro. Nah, kenapa saya mengambil satu tema bab yaitu tentang tawakal? Karena bagiku bab ini sangat mudah, juga sering aku jumpai dalam kehidupan, sehingga memunculkan ide kenapa saya mengambil bab tawakal di dalam penjelasan channel YouTube Tugas Mandiri aku kali ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.